Hola amigos parantos kumaha mangos. Di video kali ini kita akan melanjutkan part kedua dari serial Akame ga Kill. Kemarin ada yang nanya kenapa kita nggak bahas Donghua lagi. Itu karena mulai sekarang kita nggak cuma membahas alur-alur cerita film animasi buatan Tiongkok atau Cina. Gayakin Movie juga akan merekap alur-alur cerita dari negara lain seperti Jepang, Korea, dan negara-negara lainnya. Biar lebih bervariasi dan banyak pilihan juga gitu. Karena serial-serial Donghua emang cuma sedikit dan udah banyak direkap channel-channel lain. Tapi tenang aja, kita bakal tetap lanjutin serial yang sebelumnya udah kita bahas seperti Wugenji, Shishinji, Stellar Transformation, Hitori no Shita, dan lainnya. Tapi kalau lanjutan ceritanya udah dirilis ya amigos. Oke, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya, tapi sebelum mulai harap cek dulu kota kalian. Kalau sekarat, bisa numpang movie tetangga. Bruh. Di part kedua ini kita langsung diperlihatkan semua anggota Night Raid termasuk si Tatsumi berlarian di dalam hutan karena mereka menyadari adanya kelompok penyusup yang masuk ke wilayah mereka. Bulat menyuruh Tatsumi berhati-hati karena katanya ia belum terbiasa bertarung secara berkelompok. Ia pun lalu menunjukkan armor yang biasa ia pakai bertarung pada Tatsumi. Para anggota Night Raid yang berpencar pun berhasil melumpuhkan lawan mereka masing-masing. Terlihat mereka sangat profesional, bahkan si Lubok yang sangat menyukai wanita cantik bisa membunuh targetnya yang seorang gadis muda. Malam harinya, Tatsumi berkata jika ia sudah masuk ke kelompok yang hebat. Ia pun mengingat dua sahabatnya dan berkata jika ia akan bekerja keras. Pada keesokan harinya, si bos memasangkan Tatsumi dengan Mine agar Tatsumi bisa belajar dari seniornya itu. Mereka pun pergi ke ibu kota. Tatsumi melihat penderitaan warga kota dan banyak dari penduduk terlihat berwajah murung. Mine bilang jika inilah wajah asli ibu kota di mana hanya warga berada yang bisa mendapatkan kesenangan. Tatsumi agak khawatir apa tak masalah Mine berkeliaran di ibu kota. Dan ternyata selain Leone, Mine pun belum masuk daftar buronan. Mine lalu mengajak Tatsumi belanja dan Mine menganggapnya sebagai pembantu. Tatsumi marah karena si bos menyuruhnya belajar dari Mine, tapi gadis itu malah asik berbelanja seharian. Saat keduanya tengah berdebat, para penduduk berlarian karena hari itu ada beberapa orang yang katanya dieksekusi di depan umum. Mine dan Tatsumi pun menuju tempat eksekusi. Si Mine bilang jika itu adalah ulah Perdana Menteri, membuat Tatsumi penasaran seperti apa si Perdana Menteri itu sebenarnya. Shin pun berpindah ke istana di mana Kaisar Agung yang adalah seorang bocil labil menghukum menteri dalam negerinya sendiri karena si menteri membela rakyat dan memberitahukan jika para penduduk banyak yang menderita. Dan ternyata si Kaisar Agung disetir oleh sang Perdana Menteri yang menyuruhnya mengeksekusi mati menteri yang membela rakyat tersebut. Malam harinya, bos para pembunuh Night Raid memberikan misi baru yang adalah kali ini mereka akan mengeksekusi salah satu orang kepercayaan sang Perdana Menteri karena kekejaman yang dilakukan pria tersebut. Mine dan Tatsumi yang emang udah ada di ibu kota tiba lebih dulu di kediaman target mereka. Mine lalu mengeluarkan senjata andalannya yang adalah sebuah senjata api yang berasal dari kerajaan Pumpkin. Mine yang adalah seorang penembak jitu mencoba membunuh target mereka dari jarak jauh. Di sana Tatsumi pun melihat jika konsentrasi si Mine sangat hebat sampai-sampai Tatsumi bisa merasakan auranya. Mine langsung menembak dan bisa mengenai targetnya dari jarak jauh walau pria itu diapit oleh banyak orang. Setelah menyadari kematian bosnya, para pengawal pria tadi mencari sang pembunuh tapi mereka sangat sial karena berhasil dihadang anggota Night Raid lain yang baru aja tiba di sana. Setelah membunuh para pengawal, Leone bilang jika target mereka punya 5 orang pengawal, sedangkan yang berhasil mereka lumpuhkan hanyalah 4 orang. Berpindah pada Mine dan Tatsumi yang bergegas pergi melewati rute lain untuk menuju tempat pertemuan dengan anggota Night Raid lainnya. Tatsumi bilang ia sangat penasaran dengan masa lalu Mine dan tanpa diduga si Mine pun begitu mudahnya menceritakan masa kecilnya, di mana dia yang berasal dari sebuah perbatasan di wilayah barat selalu dibully oleh semua penduduk hanya karena Mine berdarah campuran dengan orang asing. Namun pasukan revolusi mau menerimanya karena mereka yang tak memandang perbedaan.
Mine mau bergabung karena katanya jika kerajaan baru terbentuk, pasukan revolusi akan membuka wilayah perbatasan hingga tak ada lagi perbedaan. Dan lagi jika misi mereka berhasil, Mine bilang ia bisa hidup senang. Mereka berdua pun tiba di titik pertemuan, namun tak lama satu pengawal yang tersisa datang dan langsung menyerang. Ia bisa menghindari semua peluru Mine, tapi kemudian Tatsumi bangkit dan memegangi pria itu. Tatsumi percaya Mine adalah seorang penembak jitu jenius yang bisa mengenai sang pengawal tanpa melukai Tatsumi sendiri. Mine pun tanpa ragu menembak dan bisa melubangi tubuh pengawal tersebut. Mine akhirnya mengakui Tatsumi karena perbuatan heroiknya itu, tapi si Tatsumi marah karena peluru Mine sedikit mengenai kepalanya. Saat keduanya sedang berdebat, anggota lain datang ke sana dan merasa senang melihat keduanya semakin dekat. Sementara di ibu kota ada seorang pria asing yang sedang memandangi poster buronan Akame. Ia lalu didatangi dua orang polisi kerajaan, tapi kemudian pria itu langsung membunuh mereka dan bilang kalau ibu kota adalah tempat yang bagus untuk ditinggali. Dan ia yang baru saja tiba bahkan lupa sudah memotong berapa kepala di kota itu. Bukan hanya para polisi, karena ia membunuh siapapun yang bahkan tak sengaja bertemu dengannya. Keesokan harinya, terlihat bos Night Raid menemui seorang tentara revolusi yang sedang sekarat. Dan kemudian tentara itu memberikan daftar nama orang yang bersedia membantu perjuangan pasukan revolusi kepadanya. Setelah kembali ke markas, si bos pun memberikan tugas baru yang adalah memburu seorang penjagal yang berkeliaran di kota dan membunuh sembarang orang. Lubok bilang jika itu pastilah ulah Zeng si penjagal. Mine menceritakan siapa Zeng karena Tatsumi tidak mengenalnya. Zeng adalah seorang penjagal yang bekerja di penjara kerajaan dan tugasnya adalah mengeksekusi para narapidana. Saat rezim Perdana Menteri dimulai, semakin banyak orang yang dihukum mati dan Zeng pun memenggal begitu banyak orang dan membuatnya menjadi gila. Tak lama Perdana Menteri membentuk sebuah divisi yang ditugaskan menghukum orang yang ia anggap bersalah. Dan sejak itu jasa Zeng tak lagi dibutuhkan, tapi karena kebiasaannya Zeng selalu memenggal orang di sembarang tempat. Dan lagi kabarnya Zeng berhasil mencuri sebuah senjata kerajaan untuk melancarkan aksinya. Tatsumi bertanya apa sebenarnya senjata kerajaan itu karena para anggota Night Raid pun memilikinya. Si bos bercerita jika 1000 tahun yang lalu kaisar terdahulu memerintahkan untuk membuat senjata yang akan ia wariskan pada para penerusnya. Senjata-senjata itu dibuat dari monster legendaris dan sebuah besi langka bernama Orichalcum. Ia bahkan mengumpulkan banyak ahli bela diri dari berbagai penjuru dan lalu berhasil menciptakan 48 buah senjata yang disebut dengan nama senjata kerajaan. Tapi pada 500 tahun yang lalu, perang saudara pecah dan menyebabkan senjata-senjata itu tersebar ke seluruh penjuru. Si bos pun lalu menunjukkan senjata kerajaan yang dipakai anggota Night Raid, yaitu pedang Murasame yang beracun milik Akame, sabuk Lionel yang bisa membuat Leone berubah wujud menjadi binatang buas, senjata pumpkin milik Mine yang bisa menembak semakin kuat jika pemakainya terdesak, armor Inkushiro yang digunakan bulat, senjata yang digunakan Lubok yang adalah senjata berbentuk benang bernama Crosstail, dan juga gunting besar bernama X-Taze yang dipakai oleh Sele. Beberapa senjata kerajaan mempunyai kemampuan khusus, diantaranya armor Inkushiro yang bisa membuat penggunanya tak terlihat sementara waktu. Tapi ada satu aturan dari pengguna senjata kerajaan yang tak bisa diubah, di mana jika para pemegang senjata kerajaan saling bertarung, pasti salah satunya akan tewas. Dan bahkan jika pertarungan berakhir imbang, maka keduanya lah yang kemudian akan tewas. Tatsumi lalu bertanya bagaimana dengan dirinya yang satu-satunya tak memiliki senjata kerajaan di kelompok mereka. Si bos bilang jika dibutuhkan suatu saat Tatsumi akan mendapatkan senjatanya sendiri. Misi pun dimulai, anggota Night Raid berpencar dengan membagi kelompok 2 orang, tapi tanpa mereka sadari si penjagal sudah mengetahui kedatangan mereka semua. Tatsumi yang berpasangan dengan Akame meminta izin untuk buang air kecil, tapi kemudian hal aneh terjadi, karena Tatsumi kemudian melihat Sayo yang sebelumnya udah tewas dan kemudian mengikutinya. Tatsumi kemudian memeluk tubuh Sayo, namun kemudian Sayo berubah menjadi Zeng. Tatsumi pun mengeluarkan pedangnya dan si penjagal bisa membaca pikiran Tatsumi yang ingin mengulur waktu hingga teman-temannya tiba di sana. Ternyata hal itu dikarenakan senjata kerajaan yang berupa ikat kepala bernama Specten, yang salah satu kemampuannya adalah bisa membuat penggunanya mampu membaca pikiran lawan hanya dengan melihat ekspresi wajahnya.
Tatsumi pun mulai menyerang, tapi si Zeng dengan senjata kerajaannya bisa mengetahui semua gerakan Tatsumi dan mampu menghindarinya. Tak lama bahkan ia bisa menyerang balik hingga lengan Tatsumi terluka. Zeng yang suka melihat ekspresi ketakutan dari semua korbannya pun ingin melihat ekspresi Tatsumi saat memohon ampun. Tapi Tatsumi menjawab ia tak akan pernah memohon ampun pada tikus menjijikan seperti Zeng. Tatsumi lalu menyerang yang katanya satu serangan ini tak akan mampu dibaca oleh Zeng. Dan benar aja dengan kecepatannya Tatsumi bisa melukai wajah Zeng dan membuat tebasan si penjagal meleset mengenai punggung Tatsumi. Tatsumi mengejek serangan Zeng yang meleset dan membuatnya marah. Tapi kemudian Akame datang dan memuji Tatsumi telah memenangkan pertarungan menggunakan ejekan yang bagus. Mereka berdua langsung bertarung jarak dekat dan Akame bilang Zeng bisa mengimbanginya karena ia bisa memprediksi semua gerakan lawan. Zeng ternyata mencari Akame untuk bertanya apa yang Akame lakukan saat pembunuh hebat sepertinya mendengar suara jeritan dari semua korbannya setiap malam. Karena Zeng selalu mendengar suara-suara dari semua orang yang telah dibunuhnya setiap hari. Namun Akame bilang ia tak pernah mendengar apa-apa. Zeng yang merasa percuma menanyakan hal itu pada Akame pun menggunakan kekuatan lain yang dimiliki senjata kerajaannya, yaitu menciptakan ilusi hingga Akame melihat seorang gadis muda bernama Kurome. Akame yang terjebak dalam ilusi pun diserang, tapi ia lalu menebas Zeng dan dengan telak mengenai tubuhnya. Zeng merasa aneh karena Akame menebasnya yang terlihat menjadi orang yang paling disayangi Akame. Akame menjawab justru karena ia sangat menyayangi Kurome, maka dari itulah ia ingin segera membunuhnya. Akame bilang pertarungan sudah berakhir, mereka pun kembali beradu kekuatan, tapi kali ini Akame jauh lebih unggul dan akhirnya bisa menebas leher si penjagal. Akame lalu bilang pada Zeng jika mulai sekarang ia tak akan pernah mendengar suara-suara itu lagi. Dan sebelum mati, si Zeng pun berterima kasih pada Akame. Keesokan harinya, Tatsumi bertanya siapa yang dilihat Akame dalam ilusi Zeng dan Akame bilang jika sudah waktunya ia akan menceritakan pada Tatsumi lalu part 2 pun selesai. Oke, karena videonya udah habis, gue Ega undur-undur dan gak yakin movie pamit.